Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, segenap jamaah majelis taklim Tazkiyatun Nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Takmir Musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan, khususnya pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Yang artinya, tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada satu amalan yang pahalanya lebih besar ganjarannya di sisi Allah melainkan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Semoga seluruh amal-amal ketaatan yang kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita berbicara tentang kitab yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi rahimahullah. Kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi nama lain daripada nama asli, maksud kami Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail. Nama kunyanya adalah Abu Abdullah. Nama aslinya Muhammad bin Ismail dan beliau terkenal dengan nama
Imam Bukhari rahimahullah. Adapun kitab yang kita bahas adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab yang di dalamnya berisi tentang masalah adab-adab. Dan kita masih berada pada yaitu adab birrul walidain, adab berbakti kepada kedua orang tua. Terakhir menurut catatan saya, kita telah menuntaskan hadis yang nomor 2, betul ya? Betul ya? Hadis yang nomor 2. Hadis yang berbicara tentang ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fa wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid. Ya. Nah, silakan. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Murkanya Allah bergantung pada murka orang tua. Iya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki hadis yang nomor 3. Hadis yang nomor 3. Babnya adalah bab yang kedua, bab bakti kepada ibu, khusus ibu. Khusus berbicara ibu. Jadi kalau bab yang pertama itu bab tentang berbakti kepada kedua orang tua, ya ibu dan ayah. Itu bab pertama. Kalau yang bab kedua ini babnya adalah bab berbakti kepada ibu. Ya, kita masuk hadis yang nomor 3. Jadi babnya bab kedua, hadisnya hadis ketiga. Bisa difahami sampai di sini? Kita akan bacakan hadisnya, hadis ketiga di kitab Adabul Mufrad. Saya bacakan, kita perhatikan sama-sama. Abu Asim menyampaikan kepada kami dari Bas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kita dengarkan pertanyaannya. Abu Asim yang menyampaikan kepada kami dari Bas, dari Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man abarru? Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nah, itu ya. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan jawaban Nabi. Qala ummaka. Kata Nabi, beliau menjawab, ibumu. Kata Nabi. Terus qultu man abarru? Aku tanya lagi. Ya, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ummaka, ibumu. Ya. Lalu qultu, aku bertanya lagi, man abarru? Lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ummaka, ibumu. Lalu qultu, aku menjawab, man abarru? Siapa lagi wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, qala abaka, ayahmu. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, summal aqraba fal aqrab. Lalu kerabat terdekatmu. Jadi setelah ayah, kerabat terdekatmu. Baik. Berarti Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Baru kemudian ayahmu. Setelah itu baru karib kerabat yang terdekat denganmu. Baik. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran. Ada 2 pelajaran dalam hadis ini. Di dalam hadis yang nomor 3 ini ada 2 pelajaran. Apa pelajarannya? Yang pertama adalah hadis nomor 3 ini menunjukkan tentang keadilan Islam. Keadilan Islam. Ya.
Mungkin Bapak Ibu dalam hati pasti bertanya, di mana Ustadz letak adilnya? Lawang Ibu disebut 3 kali, Bapak disebut 1 kali. Iya, Bu, Pak, mohon maaf ini, mohon maaf. Iya, kalau kita lihat tadi, porsi Ibu 3 kali lipat, sedangkan porsi untuk ayah 1 kali Nabi sebut. Jadi ketika ada orang bertanya, mana yang aku perlakukan dengan baik? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu. Di mana letak adilnya Islam? Lawang 3:1. Maka jawabannya adalah adil itu tidak harus sama. Nggak. Ya. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Ya. Jadi adil itu bukan sama rasa, sama rata. Itu adil versi komunis, PKI. Itu harus semuanya sama, harus rata. Itu adil versi komunis. Tapi kalau adil versi Islam, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Loh, lah kalau tadi ibu itu 3 kali, ayah itu 1 kali, di mana letaknya Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya? Adilnya Islam ini di mana? Coba Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu perhatikan. Ya, ibu disebut 3 kali ketimbang ayah, lantaran ibu memiliki 3 jasa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Nah, mungkin. Apa itu? Hamil, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Makanya ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa? Karena ibu itu mengandung kita. Yang kedua, ibumu lagi. Kenapa? Karena ibu melahirkan kita. Tuh. Lalu yang terakhir, ibumu lagi yang ketiga. Kenapa? Karena ibu menyusui kita. Saya tanya, ada nggak kira-kira laki-laki yang dapat melakukan 3 tugas ini? Nah, ada. Ini menunjukkan berarti Islam itu adil. Ibu itu dapat porsi lebih 3 kali ketimbang bapak, karena dia memiliki jasa yang tidak dimiliki oleh bapak, yaitu hamil, mengandung, melahirkan, menyusui. 3M. Melahirkan, mengandung, menyusui. Nah, itu ya. Baik. Jadi ini yang pertama. Yang kedua. Pelajaran yang kedua dari hadis nomor 3 tadi. Apa pelajaran kedua? Karena 3 jasa inilah, mengandung, melahirkan, menyusui. Karena 3 jasa inilah, sehingga kondisi wanita itu menjadi lemah. Jelas, tenaganya terkuras. Hamil 9 bulan, menguras tenaga ini. Ya, bayangkan, ya, membawa kita kemana-mana. Bayangkan, ya, membawa kita kemana-mana, tidur dibawa, ya, terus jalan dibawa kemana-mana, membawa kita. Sedangkan bapak saja membawa beban 3 kilo misalnya, itu tidur dibawa, ke kantor dibawa, kemana dibawa, sanggup kira-kira? Nah, ada yang sanggup bawa berat beban 3 kilo kemana-mana, duduk dibawa, bayangkan, berdiri dibawa, bawa beban. Sedangkan bayi ini beratnya ada yang 3 kilo kurang, ada yang 3 kilo lebih, bahkan ada yang 4 kilo lebih. Bayangkan ibu ini miring ke kanan, bayi dibawa, miring ke kiri dibawa, dia sholat bawa juga. Wih, bayangkan, lemah kondisinya, sudah dikuras 9 bulan, sudah. Begitu lagi dikuras lagi energinya saat melahirkan, pilihan hidup dengan mati. Bahkan seorang ibu ketika ditanya oleh dokternya, Bu, kalau melihat daripada kondisi janin ibu, maka ibu harus memberikan pilihan, mana yang harus diselamatkan, anaknya, bayinya, atau ibunya. Saya yakin seorang ibu akan menjawab, selamatkan anak saya. Itulah ibu. Ini sudah pilihan hidup mati nih, energi terkuras, ya, dan seterusnya. Ditambah lagi menyusui.
selama masa penyapian, sempurna penyusuan 2 tahun, 24 bulan. Bayangkan, ya. Berarti kalau begitu Ustaz, energinya tambah terkuras lagi, tambah terkuras. Jadi maksudnya Ustadz, pelajaran kedua ini apa? Pelajaran yang kedua ini maksud saya adalah karena energi wanita terkuras, karena hamil, melahirkan dan menyusui, sehingga potensi untuk didurhakai anak lebih besar ketimbang anak kurang ajar sama bapaknya. Ya. Anak itu lebih besar potensinya durhaka sama ibunya ketimbang sama bapaknya. Kenapa? Karena ibunya kondisinya lemah. Lihat itu di masyarakat, anak itu suka bentak, anak itu kadang-kadang suka durhaka, ngomong kasar, itu biasanya sama ibu. Jarang saya lihat ada anak terus sama bapak. Oh, kalau sama bapaknya oh sudah takut. Karena bapak tidak terkuras energinya. Apa yang terkuras? Nggak ada. Wanita melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, lemah fisiknya, sehingga potensi untuk dikurang ajari itu lebih besar, dikurang ajari anak. Makanya Islam adil. Ibumu dulu kau harus bakti, ya. Ibumu lagi baru bapakmu. Oh, itu ya, adil tidak Islam ini? Adil, ya. Baru begini kemudian ibu-ibu pasti tahu, iya ya tiba ya, iya itu ya. Sehingga anak nggak berani sama ayahnya karena fisiknya ayah tidak terkuras. Oleh karenanya Islam memberikan penekanan ibu itu 3 kali ketimbang bapak. Baik, ini pelajaran yang nomor 2 ya. Sekarang kita akan masuk hadis yang nomor 4. Ibu-ibu sekalian, jadi langsung kita nyambung aja ya. Hadis keempat, tadi kan hadis nomor 3, ibumu baru kemudian ayahmu. Pelajarannya ada 2, sudah kami sampaikan tadi. Sekarang hadis yang nomor 4 dalam kitab Adabul Mufrad, saya bacakan, didengarkan baik-baik. Hadis ini kita bacakan dari Atha bin Yasar radhiyallahu an, dia berkata, dari Atha bin Yasar, Ani bni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sambil dibayangkan ya, ada seorang laki-laki mendatangi Ibnu Abbas. Kita dengarkan perkataan laki-laki ini. Faqala, lalu laki-laki itu berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kita dengarkan ya. Ini hadis nomor 4. Inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani fa khatabaha ghairi fa ahabbat, ya, fa ahabbat an tankihahu faghirtu alaiha faqataltuha, ya. Luar biasa ini. Orang ini berkata kepada Ibnu Abbas, saya pernah melamar seorang wanita. Saya melamar seorang wanita, kata laki-laki ini. Namun wanita itu enggan menikah dengan saya. Berarti lamarannya ditolak. Lamarannya ditolak. Lalu ada orang lain yang melamar wanita tersebut, dan ternyata wanita tersebut menerima pinangan lamaran laki-laki tersebut. Ya, saya pun cemburu, jengkel, maka aku bunuh wanita tersebut. Wih, ya, cinta ditolak, golok bertindak. Ini ya, baik. Ini kejadian nyata ini. Jadi ada laki-laki melamar seorang wanita, lamarannya ditolak. Tidak lama laki-laki lain melamar wanita itu juga. Ternyata diterima. Jengkel, mangkel, cemburu, dibunuh. Dilenyapkan wanita tersebut. Mati nih, dibunuh. Terus laki-laki ini tanya sama Ibnu Abbas, "Fahalli min taubatin?" Apakah saya masih bisa bertobat? Apakah saya masih bisa taubat? Apakah Allah masih bisa mengampuni dosa-dosa saya?
Bapak Ibu tahu jawabannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya yakin Bapak Ibu pasti kaget kalau dengar jawabannya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ummuka hayyatun? Apakah ibumu masih hidup? Jadi Ibnu Abbas nggak tanya bapaknya, kau punya ibu enggak? Ibumu masih hidup tidak? Padahal orang ini habis bunuh orang. Dia habis melenyapkan nyawa seorang hamba Allah. Bayangkan. Malah justru tanya, ibumu masih hidup tidak? Lalu laki-laki ini menjawab, qala la, aku tidak punya ibu, ibuku sudah meninggal. Baik, berarti nggak punya ibu ini. Nah terus gimana cara tobatnya? Lalu kita lanjutkan. Qala, Ibnu Abbas berkata, ya, tuba ilallahi azza wa jal wa taqarraba ilaihi mastata'ta. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau begitu bertobatlah engkau kepada Allah dan dekatkan dirimu kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Lalu kemudian fadhahabtu, lalu laki-laki itu pergi. Jadi laki-laki itu pergi, disuruh oleh Ibnu Abbas, ya sudah kalau begitu kau taubat kepada Allah, taubat nasuha, setelah itu jangan diulangi lagi, dekatkan dirimu kepada Allah. Habis bunuh orang loh ini laki-laki ini, habis bunuh orang, wanita itu dibunuh. Maka setelah laki-laki itu pergi, fasa'altu Ibnu Abbas, maka aku di sini atau si pembawa cerita hadis ini, atau bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lima sa'altahu an hayyati ummihi, kenapa engkau bertanya kepada laki-laki itu apakah ibumu masih hidup? Laki-laki itu habis bunuh orang. Ya, dia itu habis melenyapkan nyawa orang. Kenapa kau malah bertanya ibumu masih hidup atau tidak? Maka berkata Ibnu Abbas, lah intinya di sini. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jal min birril walidati. Yang artinya, aku tidak mengetahui satu amalan, aku tidak tahu amalan yang paling bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah kecuali berbakti kepada ibunya. Tidak ada amalan yang bisa menghapus dosa besar kecuali bakti sama ibunya. Oh, ya, bayangkan. Berarti kalau begitu pelajaran dari hadis ini apa yang bisa kita ambil? Pelajaran dari hadis ini ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Dalam hadis ini ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kedudukan dan pahala berbakti kepada ibu sangatlah besar. Bakti kepada ibu itu kedudukannya sangat besar, pahalanya sangat besar. Baik, mana dalilnya? Nah, tak kasih dalil. Mana dalil yang menunjukkan kedudukan seorang ibu berbakti kepada ibu? Ibu loh ya, kita nggak bicara bapak ini. Nanti hadis nomor 5 itu baru bicara tentang bapak, ayah. Ini masih ibu dulu ini. Ternyata berbakti kepada ibu itu kedudukannya, pahalanya sangat besar. Mana dalilnya? Dalilnya tak kasih 4, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Tak kasih 4 dalil. Ada 4 dalil yang menunjukkan kedudukan ibu, ya, berbakti kepada ibu, ya, pahalanya besar. Masya Allah, bakti dengan wong tua wedok, ya, itu besar ganjarannya, kedudukannya sangatlah besar. Di mana dalilnya? 1 dalilnya, saya nggak sebut 1 supaya nggak bingung, saya sebut A saja. A, B, C, D, itu aja supaya nggak bingung, ya. Tetap pelajaran pertama, dalil yang pertama, yang A gitu aja. Dalil yang A, bisa dipahami kira-kira? Dalilnya yang A adalah Sahih Muslim, nomornya 2542, 2542. Ya, ini nggak ada Pak Joko karena Pak Joko sedang haji.
Ya kan beliau sedang ngaji kan? Ya. Kita, oh mohon maaf, 2550 maksud saya. 2550 maksud saya, 2550. Ya, 2550. Nah, saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Nah, kita dengarkan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ini nomor asli 2550. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Perhatikan baik-baik ya. Tidak ada bayi yang dapat berbicara ketika masih berada dalam buayan kecuali 3 bayi. Ada 3 bayi yang dia bisa ngomong, bisa bicara saat dia baru dilahirkan. Kira-kira saya mau tanya ini, bayi begitu lahir itu bisa nggak dia bicara? Nggak bisa. Ini bisa langsung bicara. Itu cuma 3 bayi. Dalam Islam sejarah itu cuma 3 ini tok. Nggak ada lagi setelahnya. Hanya ada 3 bayi yang dia bisa langsung bicara. Baik. Siapa ini 3 bayi ini? Yang pertama adalah bayi Isa bin Maryam. Bayi Isa bin Maryam. Ya, di mana dalilnya Ustadz? Nabi Isa itu ketika bayi itu bisa bicara. Dalilnya, baik. Minta tolong Al-Qur'annya bisa dibuka. Ya, Al-Qur'annya bisa dibuka. Kita lihat apa ini? Dalilnya di dalam Al-Qur'an, kisah tentang Nabi Isa alaihi salam, Isa putra Maryam, dia bisa berbicara. Dalilnya adalah di dalam suratnya surat Ali Imran. Sebentar. Suratnya surat Ali Imran. Sebentar ya. Kita dengarkan, saya langsung carikan langsung poinnya saja. Yaitu di surat yang ketiga insya Allah, surat Ali Imran, ayatnya adalah ayat yang ke-46 dan 49. Surat nomor 3 Ali Imran, ayatnya 46 dan 49. Kita dengarkan, sebelum hadisnya saya lanjutkan tadi. Kita dengarkan Ali Imran ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, ayat 46. Kita dengarkan terjemahannya, surat Ali Imran ayat 46. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang soleh. Dia di sini siapa? Bisa dilihat ayat 45-nya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi Isa alaihissalam itu bisa berbicara satu ketika dalam buayan. Saat pertama kali dilahirkan, dia langsung berdakwah, mendakwai kaum Bani Israel untuk mentauhidkan Allah. Bayangkan, sampai seperti itu. Ya, ini mujizat yang Allah berikan. Terus ketika Nabi Isa beranjak dewasa, berdakwah juga. Terus kita tunjukkan lagi mujizatnya Nabi Isa. Selain ketika bayi bisa ngomong, Nabi Isa juga punya mujizat. Ayat 49-nya. Surat Ali Imran ayat 49. Kita dengarkan. Allah berfirman.
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Nah, baik, kita dengarkan ya terjemahannya ayat 49. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, maksudnya Nabi Isa, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu, kita dengarkan mukjizatnya ini, aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Tanah dibentuk menjadi burung-burungan, itu ditiup oleh Nabi Isa alaihissalam, langsung hidup. Itu Nabi Isa alaihissalam. Selain bisa ngomong ketika bayi, selain bisa bicara, terus mukjizatnya yang lain belum selesai. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir. Buta dari lahir, tunanetra dari lahir, itu diusap langsung dengan izin Allah bisa melihat. Terus apalagi mukjizatnya Nabi Isa? Dan orang yang berpenyakit kusta, tahu kusta? Itu diusap sentuhan, yaitu Nabi Isa, dengan izin Allah sembuh orang itu. Terus apalagi? Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Orang sudah mati, itu dihidupkan oleh Isa alaihissalam, bangkit, hidup lagi. Itu atas izin Allah. Sudah berapa tadi mujizatnya ya? Coba dihitung. Nomor 1 tadi bisa bicara ketika waktu apa? Bayi dalam buayan. Yang kedua tadi apa tadi? Meniup burung yang dibentuk dengan tanah, maka dia burung itu bisa hidup. Yang nomor 3 apa? Menyembuhkan orang buta. Yang nomor 4 menyembuhkan penyakit kusta. Kita lanjutkan. Yang nomor 5 menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Baik, berikutnya, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Tahu dengan izin Allah. Kamu tadi makan ini, di rumahmu itu ada ini. Tahu dengan izin Allah. Itu Nabi Isa alaihissalam. Berarti Nabi Isa totalnya punya berapa mukjizat? 6. Terus ditutup, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman. Nah, ini menunjukkan tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Isa bin Maryam. Saya lanjutkan cerita hadis tadi tentang 3 bayi yang bisa bicara ketika dalam buayan. Lalu kaitannya sama materi kita apa? Bakti sama ibu. Nanti kita dengarkan. Sekarang bayi pertama tadi siapa? Bayi pertama Isa. Lalu bayi yang kedua adalah bayi dalam perkara Juraij. Nah, Juraij, ya bisa nulisnya Juraij, ya Juraij, Juraij, ya. Juraij, biasa tulisannya Juraij. Juraij. Saya ceritakan hadisnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu hadisnya. Juraij adalah seorang laki-laki yang rajin beribadah. Ia membangun tempat peribadatan dan senantiasa beribadah di tempat itu. Berarti laki-laki soleh ini. Orang laki-laki yang ahli ibadah. Ketika sedang melaksanakan sholat sunnah. Ingat ya, sholat sunnah. Tiba-tiba ibunya datang dan memanggilnya. Ibunya Juraij datang. Hai Juraij. Juraij bertanya dalam hatinya. Dia tanya dalam hatinya, ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan? Melanjutkan sholatku atau memenuhi panggilan ibuku? Akhirnya ia pun meneruskan sholatnya hingga ibunya merasa kecewa dan beranjak pergi dari Juraij. Keesokan harinya ibunya datang lagi kepada Juraij, sedangkan Juraij sedang melaksanakan sholat sunnah lagi. Ya. Kemudian ibunya memanggilnya, hai Juraij. Kata Juraij dalam hatinya, ya Allah, mana yang lebih aku utamakan, memenuhi seruan ibuku atau sholatku? Lalu Juraij tetap memilih meneruskan sholatnya hingga ibunya merasa kecewa
dan pergi meninggalkan Juraj. Hari berikutnya, terakhir, hari ketiga, datang lagi ibunya, lalu memanggil anaknya, wahai anakku Juraj. Dan Juraj waktu itu sedang melaksanakan sholat. Lalu hati Juraj berkata, ya Allah, mana yang harus aku utamakan, meneruskan sholatku atau memenuhi panggilan ibuku? Namun Juraj tetap memilih meneruskan sholatnya dan mengabaikan seruan ibunya. Tentunya hal ini membuat kecewa hati sang ibu. Hingga tak lama kemudian ibunya pun berdoa kepada Allah, nyumpahi anak. Karena kecewa, ya, kecewa. Mestinya yang benar dibatalkan sholatnya. Mestinya. Karena sholat sunnah. Kalau sholat wajib, teruskan, jangan dibatalkan. Tapi kalau sholat sunnah, maka batalkan. Baik, ibunya berdoa, begini doanya, wih ngeri doanya. Ya Allah, janganlah engkau matikan anakku Juraj sebelum dia mendapatkan fitnah dari perempuan pelacur. Ya, jangan kau matikan anakku Juraj sebelum dia terkena fitnah wanita pelacur. Maka apa yang terjadi? Kaum Bani Israel waktu itu selalu memperbincangkan tentang Juraj dan ibadahnya. Jadi orang-orang Bani Israel itu mengangkat jempol tentang Juraj. Masya Allah, orang ahli ibadah, orang soleh ini. Terus hingga ternyata ada seorang pelacur cantik yang berkata, jika kalian menginginkan popularitasnya Juraj hancur di mata masyarakat, aku akan memberikan fitnahnya kepada kalian. Ya, maka aku dapat menfitnahnya demi kalian. Ini ya. Jadi wanita ini berkata kepada masyarakat, kalau kau kepingin nama baiknya Juraj itu hancur, wis gini aja, aku yang akan berkorban, ya, memberikan fitnah, menfitnah Juraj demi kalian. Baik. Terus akhirnya Rasulullah SAW meneruskan ceritanya dalam sabdanya ini. Maka mulailah pelacur itu menggoda dan merujuk Juraj. Tetapi Juraj tidak mudah terperdaya dengan godaan si pelacur tersebut. Kemudian wanita pezina itu pergi mendatangi seorang pengembala ternak yang kebetulan sering berteduh di tempat peribadatannya Juraj. Ya. Pengembala ternak, si pengembala itu sering mampir di tempatnya Juraj untuk beribadah. Sering di tempat, yaitu tempat peribadatan yang dibuat oleh Juraj. Ternyata wanita tersebut berhasil memperdayai anak tersebut, orang itu, hingga laki-laki pengembala itu melakukan zina dengan wanita tersebut sampai akhirnya wanita itu hamil. Setelah melahirkan, wanita itu berkata kepada masyarakat bahwa bayi ini hasil perbuatan diriku dengan Juraj. Berarti doa sumpah ibunya dikabulkan oleh Allah. Hati-hati orang tua kalau bilang, berkata sama anaknya, jangan suka nyumpahi anak, mandar konko ya. Oh, hati-hati ya. Ibu ndak ridho, mama ndak ridho. Aduh, jangan. Kasihan. Ya ini contohnya. Makanya lisannya orang tua itu doa untuk anaknya. Singkat cerita, saya lanjutkan ceritanya. Bayi ini adalah hasil perbuatan aku dengan Juraj. Mendengar pengakuan wanita itu, masyarakat pun menjadi marah dan benci kepada Juraj. Kemudian mendatangi rumah peribadatan Juraj. Bahkan menghancurkan tempat peribadatan Juraj. Selain itu mereka pun bersama-sama menghakimi Juraj, dipukuli rame-rame. Dasar sok suci, sok alim, ternyata berbuat mesum dengan wanita pezina sampai hamil. Ya. Terus kemudian mereka menghakimi Juraj tanpa terlebih dahulu bertanya kepada Juraj. Ya. Lalu Juraj bertanya kepada mereka, mengapa kalian lakukan seperti ini kepadaku? Kenapa kalian lakukan ini kepada diriku? Lalu kata masyarakat, mereka menjawab,
kami lakukan hal ini kepadamu karena kamu telah berbuat zina dengan wanita tersebut hingga melahirkan bayi dari hasil perbuatanmu. Jurayj berkata, di mana bayi itu? Di mana? Bayi itu bawa ke sini. Ya, di mana? Kemudian mereka menghadirkan bayi hasil perbuatan zina itu, lalu diberikan kepada Jurayj, lalu kemudian jari Jurayj menyentuh ke tubuh bayi tersebut sambil menusukkan di badan bayi tersebut jarinya Jurayj. Ya, sambil Jurayj berkata, hai bayi kecil, katakan siapa sebenarnya ayahmu itu? Katakan siapa? Siapa bapakmu yang sebenarnya siapa? Maka dengan izin Allah, sang bayi langsung menjawab, ayahku adalah si fulan, pengembala ternak tersebut. Wis kadung dikebui sana. Sudah terlanjur, sudah dihancurkan rumah peribadatannya, sudah terlanjur ini ya. Ya, terus kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, akhirnya mereka menaruh hormat kepada Jurayj. Kasep. Ya, kalau dengar gini ini rasanya itu ya apa gitu ya. Orang jujur ternyata di seperti ini kan sekarang begitu zamannya. Yang jujur dibilang khianat, yang khianat dibilang ya, nggak usah panjang-panjang, kita lanjutkan. Lalu Nabi melanjutkan, akhirnya mereka menaruh hormat kepada Jurayj. Mereka menciumi Jurayj dan mengharap berkah kepada Jurayj. Setelah itu mereka pun berkata, kami akan membangun kembali tempat ibadahmu ini dengan bahan yang terbuat dari emas. Tak bangunkan dari emas. Sebelumnya bukan dari emas. Namun Jurayj menolak. Lalu Jurayj berkata, tidak perlu, tetapi kembalikan saja rumah ibadah seperti semula yang terbuat dari tanah liat. Akhirnya mereka pun memulai melaksanakan pembangunan rumah ibadah itu seperti semula. Dan tidak lama kemudian Jurayj wafat. Sudah ya. Itu bayi nomor berapa tadi? Wah. Sekarang tak tuntaskan dulu, nanti kita ambil pelajarannya. Bayi yang ketiga, yang katanya bisa bicara saat masih berada dalam buayan. Masih bayi bisa ngomong. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua kasus Jurayj, bayi di zaman Jurayj. Yang ketiga adalah seorang bayi, ya. Ini semua terjadi di zaman Bani Israel ini. Bani Israel, ya, Bani Israel itu Bapak Ibu, Bani itu keturunan, Israel itu Yakub. Bani Israel keturunannya Yakub alaihissalam. Makanya kita tidak boleh mengatakan dikit-dikit mengatakan Israel biadab, tak boleh. Yang kita katakan biadab itu mestinya Yahudi. Ya, sebab Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Pinter Yahudi, kurang ajar dia. Supaya tidak disalahkan oleh dunia, maka dia memakai nama seorang Nabi mulia, Israel. Sehingga semuanya pada mengecam Israel. Padahal yang benar itu Yahudi yang benar. Yang membantai saudara kita di Gaza dan di Rafah itu Yahudi, bukan Israel. Ini kurang ajarnya mereka. Mereka memakai nama seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Israel adalah Yakub, Yakub adalah Israel. Nama lainnya itu. Jadi jangan dikit-dikit terus kemudian kita berkata jelek kepada atas nama Israel. Tapi kita katakan Yahudi. Baik. Kita atau Zionis. Kita lanjutkan. Nah, ada seorang bayi. Ini di zaman Bani Israel ini ya, perhatikan ceritanya menarik ini. Seorang bayi sedang menyusu kepada ibunya, ya jelas, lamun dia belum disapi, masih dalam buayan, sedang menyusu kepada ibunya. Tiba-tiba saat bayi ini menyusu, ada seorang laki-laki yang gagah dan berpakaian sangat bagus, kaya raya, ya, tajir melintir. Ya, lewat di depan wanita ini, lalu ibu si bayi berkata, yang lewat laki-laki tajir kaya raya, pakaiannya pakaian bagus, bangsawan. Si ibu, namanya ibu, dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anakku ini seperti laki-laki yang sedang mengendarai hewan tunggangan itu. Jadi dadekno anakku sogi koyo ngono ya Allah. Itu kalau bahasa kita. Ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu apa yang terjadi?
bayi itu berhenti dari menyusu kepada ibunya, lalu dia menghadap dan memandang kepada laki-laki itu, bayi itu, jadi melepas asinya, melihat laki-laki itu sambil berkata, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu. Langsung menyusu lagi. Menyusu lagi. Ya, kenapa? Ya, jelas kaget ya ini ya. Terus kemudian ya, baik. Setelah itu bayi itu langsung menyusu kembali kepada ibunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, si pembawa cerita hadis ini, melanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan susuan bayi itu dengan memperagakan jari telunjuknya beliau yang dihisap dengan mulut beliau. Jadi Nabi memberikan isyarat dengan jari Nabi sambil Nabi mengatakan awalnya bayi itu menyusu. Setelah itu karena ibunya melihat laki-laki kaya itu, ya Allah, jadikan anakku seperti laki-laki itu. Maka Nabi melepas jarinya. Lalu bayi itu melihat ke laki-laki tersebut sambil berkata, ya Allah, jangan jadikan aku seperti laki-laki. Lalu menyusu lagi. Nabi memasukkan jarinya lagi ke mulut beliau. Lalu kita lanjutkan. Rasulullah meneruskan sabdanya. Suatu hari ada beberapa orang yang menyeret dan memukuli seorang wanita seraya berkata. Jadi ternyata si ibu ini gendong bayinya tadi itu melihat ada seorang wanita diseret oleh seseorang, lalu orang yang nyeret wanita itu berkata, kamu ini wanita tidak tahu diuntung, sudah berzina, mencuri lagi. Ya, tetapi wanita itu tetap tegar dan berkata, hanya Allah yang menolong aku, kalian telah menfitnah aku. Ya, seperti itu. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik penolong. Lalu ibu bayi ini lihat perempuan itu diseret, digelandang orang banyak, sudah zina, sudah mencuri, tapi wanita ini tetap terus mengatakan, hanya Allah yang menolong aku, hanya Allah. Ya, maka si ibu bayi ini berkata, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti wanita itu. Tiba-tiba bayi ini melepas asi ibunya, menoleh kepada wanita itu sambil berkata, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbku, jadikan aku seperti wanita itu. Ya, maka si ibu berkata kepada anaknya, gemes rupanya. Ya, gemes. Ya, si ibu berkata, celaka kau, hai anakku, celaka kau. Ya, tadi ada laki-laki kaya raya, gagah, menawan, lewat di depan kita. Kau berkata, ya Allah, jadikanlah. Aku berkata, jadikan anakku seperti orang ini. Malah kau berkata, jangan jadikan aku seperti dia. Malah barusan lihat wanita yang dituduh pencuri, pezina, ya, malah aku berkata, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti wanita itu. Malah engkau berkata, jadikan aku seperti wanita tersebut. Maka mendengar pernyataan ibu itu, sang bayi pun menjawab. Ini masih bayi, buayan ini, jawab. Ya, ini riwayatnya Muslim, Bapak Ibu. Ya, nomornya 2550. Apa kata sang bayi? Bayi menjawab, sesungguhnya laki-laki yang gagah itu seorang diktator, hingga aku mengucapkan, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu. Sedangkan wanita itu yang dituduh mencuri dan berzina, sebenarnya wanita soleha, tidak pernah berbuat zina, tidak pernah mencuri. Makanya aku berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang jujur seperti wanita tersebut. Nah, tuntas ceritanya. Berarti kalau begitu kesimpulannya berarti kedudukan ibu sangatlah besar. Kisah tentang Jures tadi, terutama Jures tadi. Mestinya sebagai seorang anak, kita harus meninggalkan ibadah sholat kita, sholat sunnah kita saat dipanggil oleh orang tua kita. Tinggalkan. Tapi kalau sholat wajib, maka teruskan kita mengerjakan sholat. Ya, termasuk puasa sunnah, Ustaz. Iya, puasa sunnah. Misalnya nih, ibu-ibu, ya, datang orang tuanya, nah,
Ibu masakan kamu masakan enak nak, tolong dicicipi nak, ini loh masakan kesukaanmu. Ya, ibu susah payah masak ini nak. Baik, maka kalau wanita itu pas puasa Senin Kamis, ya, maka batalkan. Kecuali kalau wanita ini telah bersuami dan suaminya juga berpuasa sunnah, lalu dia minta izin, Mas, Bang, boleh ndak puasaku tak batalkan, jadi nanti kamu buka sendirian. Ini ibu bawa masakan, aku ndak enak, ndak menghargai nanti. Suaminya berkata, teruskan puasa sunnahmu, jangan dibatalkan, karena aku pengen buka puasa bareng dengan engkau. Dan ajak mamamu, ajak ibumu buka bareng dengan kita, meskipun dia ndak puasa. Maka saya tanya, tetap diteruskan puasa atau dibatalkan ibu? Sudah berbeda. Surga Anda bukan pada orang tua, tapi pada suami. Ya, ini katanya bapak-bapak, teruskan Ustaz, teruskan. Ya, itu ya. Baik, jadi sudah berbeda ya dalam hal ini. Maka ibu harus mengikuti apa yang telah dikatakan oleh suami, selama perintahnya itu perintah yang benar, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya sebutkan dalil nomor 2. Kan yang B. Kan saya janji berapa dalil? 4. A, B, C, D. Ini sekarang yang B. Ya betul ya, yang B ya. Yang B adalah hadis Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Nomornya 3661. 3661. Nah nih saya bacakan. 3661 dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, innallaha yusikum bi ummahatikum salasan, innallaha yusikum bi abaikum, innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab. Artinya sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya Allah telah berwasiat kepada kalian supaya berbakti kepada ibu kalian 3 kali. Jadi Allah yang nyuruh langsung ini. Allah berwasiat kepada kalian. Wasiat Allah kepada kita hambanya. Allah berwasiat kepada kalian supaya berbakti kepada ibu kalian 3 kali. Itu Allah loh, bukan Rasul loh, ini Allah yang berwasiat. Sedangkan Allah berwasiat untuk berbakti kepada bapak kalian 1 kali. Ya. Lalu kepada karib kerabat yang lebih dekat lagi. Nah, jadi kepada ibu 3 kali, kepada bapak 1 kali, setelah itu kepada karib kerabat yang lain, ya, baik dari keluarga ayah ataupun dari keluarga ibu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu dalil yang ketiga, C, betul ya, C, yang C di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, STWT katanya ya, disingkat itu. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2485. 2485. Nah, perhatikan. 2485. Saya bacakan. Dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu an. Anna Jahimata jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya Jahimah pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti bapaknya Muawiyah. Jadi hadis ini dari Muawiyah bin Jahimah. Muawiyah anaknya berkata, bapakku Jahimah pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, kita dengarkan perkataannya, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, saya ingin pergi berperang, ya, dan sungguh saya datang untuk meminta pendapat Anda.
Jadi dia ini kepengen perang bersama Nabi. Perang bersama Nabi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Jahimah. Apa kata Nabi? Halaka min ummin, kau punya ibu tidak? Orang ini pengen jihad. Orang ini pengen pergi jihad bersama Nabi. Malah Nabi berkata, kau punya ibu tidak? Maka laki-laki ini menjawab, Jahimah menjawab, naam, ya aku memiliki ibu. Lalu kemudian Nabi bersabda, ilzamha fa innal jannata inda rijliha. Kata Nabi, berbaktilah engkau, tetaplah engkau mendampingi ibumu, karena sesungguhnya surga itu ada di kakinya. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan ibu dalam Islam luar biasa. Bahkan pahalanya besar bakti dengan ibu, karena surga itu ada di kakinya. Itu ya. Artinya maksudnya di kakinya dengan berbakti. Gak usah kemudian meminum sisa cucian daripada kakinya. Gak usah, gak ada tuntunannya. Terus nyium kakinya ibu, ngesot-ngesot ketika nikah. Gak ada tuntunannya. Nggak ada, ya, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memberikan penghormatan kepada orang itu dengan membungkuk. Membungkuk aja nggak boleh, apalagi ngesot. Ya, seperti apa itu budaya apa itu? Ya, sungkeman. Ya, itu nggak boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu orang Jepang? Orang Jepang itu kalau memberikan hormat gimana? Ya, menunduk. Ya, seperti orang rokok, itu nggak boleh, itu dilarang. Apalagi itu aja dilarang, apalagi sambil ngesot. Ya, nggak boleh. Jadi terus gimana menghormati orang itu, caranya gimana? Caranya dengan memberikan salam dan menjabat tangannya. Dan kalau orang tua boleh mencium tangannya. Itu bentuk penghormatan paling tinggi sudah. Jadi nggak perlu melakukan lebih dari itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita lanjutkan sekarang dalil yang nomor berapa? Dalil yang D, dalil yang keempat, betul ya? Dalil yang D, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2504. 2504. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2504. Nah, ini saya belum baca sudah merinding. Kita dengarkan 2504. Nah, ini ketemu. Saya bacakan. Kitabnya saya bawa sebenarnya, ya. Jilidnya jilid 5, 2504. Saya bacakan aja, ibu-ibu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Atan nabiyya rajulun. Atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Datang seseorang menemui Nabi, lalu laki-laki ini berkata kepada Nabi. Apa kata laki-laki ini? Inni adzanabtu dzamban aziman. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang sangat besar, dosa besar yang paling besar. Wih, tapi dia tidak mengatakan dosa apa itu. Yang jelas dia berkata kepada Nabi, aku telah melakukan dosa besar yang paling besar. Kita nggak tahu dosa apa itu. Sudah. Terus kemudian laki-laki ini berkata, Fahali min taubati, fahali min taubatin, apakah masih ada pintu tobat untukku? Dosaku masih diampuni tidak sama Allah? Lagi-lagi Rasulullah berkata, Halaka min ummin, kau punya ibu tidak? Ibu, selalu dari tadi yang ditanya itu ibu. Padahal orang ini habis melakukan dosa besar. Kau punya ibu tidak? Laki-laki ini menjawab, lah, aku tidak punya ibu. Aku tidak punya ibu. Terus Nabi tanya yang kedua. Yang kedua, apa kata Nabi? Fahallaka min kholatin, kau punya tidak tante, saudara kandungnya ibu, entah itu bude, entah itu bule, kakaknya ibu atau adiknya ibu yang perempuan, tante. Tapi yang dari ibu ya, saudara kandung ibu. Laki-laki ini menjawab, naam, ya, aku punya tante, bude atau bule, saudara ibu, saudara kandung. Maka kata Nabi, jika kau tobatmu ingin diterima oleh Allah, dosamu dihapus oleh Allah, fabirroha, baktilah engkau dengan tantemu, bibimu, bude atau bulemu. Oh, coba. Banyak loh zaman sekarang keponakan-keponakan yang sudah tidak peduli lagi sama tantenya.
Padahal Bu, maaf ya, maaf. Jadi ibu-ibu kalau punya silsilah keluarga, itu semua keluarga yang dari ibu, semua keluarga yang dari ibu, kakaknya ibu, adiknya ibu, pokoknya yang dari ibu kita, itu Anda berbakti baik sama mereka, dosa Anda otomatis luntur. Anda tidak perlu astagfirullah, astagfirullah, ya Allah ampuni dosa, nggak perlu, otomatis dosa Anda luntur, dihapus oleh Allah SWT. Bakti sama keluarganya ibu, peluntur dosa. Makanya Nabi tadi bilang, ibu masih hidup tidak? Andai kata laki-laki tadi mengatakan ibunya masih hidup, maka Nabi menyuruh laki-laki itu untuk bakti sama ibunya. Karena ibunya wafat, maka Nabi merinci lagi, tante-tante yang dari ibu. Nabi nggak nyebut tante dari bapak, enggak. Nabi nggak nyebut bude bule dari bapak, enggak. Yang disebut Nabi itu tante dari ibu, peluntur dosa. Nah kalau saya bakti sama berbuat baik sama tante dari bapak, berarti gimana Ustadz? Dapat pahala. Pahala apa? Umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan. Pahala silaturahim. Tapi yang kalau ke ibu, jalur ibu, peluntur dosa. Masalahnya Ustadz, tante saya ini Ustadz, kalau utang gak bayar Ustadz. Iya, tante saya ini ngeselin Ustadz. Iya, ono butuhnya tok yang ngomong Ustadz. Gitu. Ada ndak yang kayak gini, tante kayak gini? Ya, lah kita jadi ponaan yang sabar. Karena apa? Karena itulah jalan dosa kita. Belum tentu loh Bu, mohon maaf, Anda tahajud, Anda baca Quran hatam sebulan sekali, belum tentu dosa Anda diampuni oleh Allah. Belum tentu. Tapi Anda bakti sama tante, otomatis luntur dosa Anda. Gara-gara bakti Anda, suka dibantu, kebutuhannya dipenuhi. Meskipun tak kadang-kadang lisannya suka nyakiti kita, nggak apa-apa. Karena ini peluntur dosa ini. Keluarga dari ibu ini. Oh, jangan diputus, jangan diputus. Ayo. Sanggup kira-kira? Sambil bayangin kayaknya ibu-ibu itu kosong gitu pandangannya. Insya Allah. Koyo gak sanggup gitu ya. Berat ini ya. Tante. Ya ibu-ibu masih punya kan bude bule? Oh sudah ada yang sudah nggak punya ya. Maka berarti kesempatannya adalah berbuat baik. Kalau dari ayah ada? Juga tidak ada. Ya kalau begitu tobat kepada Allah. Kalau pernah melakukan dosa jangan diulangi lagi. Padahal dengan kita bakti kalau masih ada, maka jangan disia-siakan tante itu. Tante ya. Baik Ustadz, tante saya itu kaya raya Ustadz, kaya raya dan sombong Ustadz. Tetap bakti, tetap berbuat baik. Ya, itu ono sombong misalnya. Ya, itu. Jadi sudah kaya, sombong lagi dan seterusnya. Maka tetap, wong dia kalau punya acara Ustadz, saya tidak pernah diundang. Ya, kalau acara perkumpulan keluarga itu kita masukkan grup, malah live dari grup. Nama saya itu bisa diblokir Ustadz. Nomor saya. Oh, ya, nggak usah. Putus. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan meskipun dia musuh. Ada yang kurang jelas penjelasan saya? Iya. Saudara dari ibu laki-laki. Maka yang disebutkan dalam hadis tadi perempuan. Perempuan, iya. Kalau saudara ibu laki-laki tetap berbuat baik-baik, pahalanya apa? Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, nah itu bersilaturahim, gitu ya. Baik. Jadi ini fokusnya itu yang melunturkan dosa, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Iya. Beda agama, tantenya beda agama. Tante ya, yang melunturkan dosa ini ya maksudnya ya, tante ya, saudaranya ibu tapi beda agama. Maka tetap berbuat baik. Sebatas yang ditetapkan oleh syariat. Ya, contohnya apa? Misalnya ketika hari rayanya dia, kita nggak boleh datang. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi ketika dia membutuhkan kita, bantuan kita, maka kita bantu. Bahkan ketika kita memiliki kelebihan makanan, kelebihan rezeki, kita dulukan, nggak apa-apa. Karena berbuat baik kepada mereka ini nggak pandang bulu, mau muslim mau non muslim, tetap berbuat. Selama karib kerabat, masalahnya kerabat ini.
Ya, tapi ada batasan, nggak boleh mengucapkan selamat Natal, ya. Lakum dinukum waliyadin. Kita lanjut pelajaran nomor 2 sekarang. Betul ya, pelajaran nomor 2. Pelajaran yang kedua, pahala berbakti kepada orang tua. Pahala berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Pahala berbakti kepada orang tua, terutama ibu, bisa menjadi kafaroh. Kafaroh itu penebus. Bisa menjadi kafaroh, penebus dari dosa membunuh. Wih, tadi kan masih ingat cerita laki-laki tadi yang melamar wanita tadi loh. Nah itu kan ceritanya ini. Jadi ternyata bisa menjadi penebus, penghapus dari dosa membunuh. Wih, bakti sama ibu. Kalau ibunya ada, kalau ibunya sudah wafat, ya sudah. Berarti kembali ke tadi, saudaranya ibu tadi, bibi. Karena itu melunturkan dosa juga. Kalau tidak ada, ya taubat kepada Allah. Bertobat kepada Allah, satu-satunya begitu, dan jangan mengulanginya kembali. Ya, jadi saya ulang, pahala berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Ibu ini yang jadi poin kita, ibu bukan bapak, sangatlah besar. Bahkan bisa menjadi kafaroh, penebus dari dosa membunuh. Ya, seperti itu, sampai dosanya hilang, seperti itu. Dari dosa membunuh loh ini. Kita lanjutkan pelajaran nomor 3. Pelajaran nomor 3. Jika ada yang bertanya, pelajaran ketiga. Ini kalau ada yang bertanya, mana yang kita ambil pendapatnya? Mana yang kita ambil pendapatnya? Antara pendapat ibu dan ayah yang bertentangan. Oh, itu. Iya, saya ulang ya. Jika ada yang bertanya, mana yang lebih didahulukan, pendapat ibu atau ayah jika bertentangan? Contoh, ibunya nuturi anaknya. Misalnya ini ya, tak kasih contoh. Nah, ibu itu kok kepingin nak ya, kamu nanti lulus SMA, itu nanti kamu itu kuliahnya itu kuliah yang bidang ini aja nak. Kalau bisa bidang X misalnya, X gitu ya. Si bapak, oh kakak cocok, gak setuju aku ambek mamamu, gak setuju aku. Nek bapak ini kepingin koni kok kuliah itu nanti kuliahnya itu Y. Wih. X dan Y, ibu X, bapak Y. Sama-sama punya ide ini. Si anak bingung. Katanya hadis ibumu. Aku nek ngikuti ibu, bapak mangkel. Aku kalau ngikuti bapak, ibu nanti ya Allah nak konci gak nuruti sena ambil ibu. Aku nanti kena aduh ibu, apalagi ibu ini peluntur dosa. Ya apa bingung, mana ini yang harus dikedepankan? Oh. Pernah nggak panjenengan dihadapkan kayak begini? Antara usulan bapak sama usulan ibu, yaitu bertentangan, kontradiktif. Mana yang harus kita pilih? Itu katanya para alim ulama, satu jawabannya ini, yang diambil pendapatnya adalah yang lebih sesuai dengan kebenaran, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, yang lebih sesuai arahnya. Satu itu mana yang lebih sesuai mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, ibunya bilang, ibu itu kok kepingin nak nanti kamu itu kuliah ngambil jurusan agama nak. Ibu kepingin dua anak ikut jadi ustadz, pinter agama. Jadi amali ibu, nah kalau ibu meninggal, jadi nanti ada yang doakan ibu kon moco Quran ibu oleh transferan pahala. Ibu kepingin nak, bapaknya bilang gak iso. ITS. Ambil teknik, ya.
kudu kerja kayak aku ini loh. Kok terus kayak apa ngopeni anak wong macam-macam sudah. Pikirannya bapak panjang. Iya. Aduh ini gimana? Maka cari mana yang lebih dekat dengan akhirat. Sret ibu. Ternyata dua-duanya sama-sama mendekati kebenaran Quran dan Sunnah. Nah, ibu kepingin nanti kami itu kuliahmu itu tahfidz hafalan Quran. Nah. Hafalan Quran. Cari ma'had atau kampus yang prioritasnya itu Quran. Quran. Bapaknya bilang enggak aku nggak cocok. Aku kepingin anakku itu ini menguasai bahasa Arab. Bingung ini. Sama-sama anu nah ini. Sama-sama agama kan? Satunya Quran, satunya bahasa Arab. Ibu atau bapak? Oh kok iya, sebentar ya. Ini mentang-mentang ibu. Terus ibu terus. Sebentar. Nomor dua, pendapatnya ulama. Kalau sama-sama tidak bisa dibedakan, maka sikap yang tepat adalah bagi seorang anak yaitu ya disesuaikan yang sesuai dengan bidangnya atau kemampuannya. Misalnya si anak, ya, dia merasa aku kalau bahasa Arab kesulitan ini, iya. Terus kalau Al-Quran ngapalkan, insya Allah mampulah ngapalkan. Terus kemudian belajar isinya Quran itu. Terus apalagi setelah tanya sana tanya sini, orang kalau belajar Al-Quran otomatis belajar bahasa Arab. Sudah dapat juga 2-in-1 berarti. Tapi orang belajar ini yang satunya bahasa Arab gak bisa ngapalkan Al-Quran, bisa tapi tidak banyak ini. Ya, maka dalam hal ini silakan memenuhi pendapat ibu yang Al-Quran, tapi dengan catatan kita berkata kepada ayah kita, gini loh ayah, ya, menurut pertimbangan kalau belajar Al-Quran sudah otomatis kok belajar bahasa Arab. Nah, bisa dipahami di sini ya. Kalau belajar bahasa Arab memang bisa belajar Al-Quran ngapalkan, cuman tidak sebanyak dapatnya ini. Aku minta maaf ayah ya, aku tak ngikuti usulannya mama. Sudah nggak apa-apa. Wis kon melo mama bukan wis. Ya, biasa ya itu. Baik. Kita lanjutkan. Yang keempat. Pelajaran keempat terakhir. Jika ada yang bertanya, mana yang harus kita bela jika ayah dan ibu berselisih? Berkelahi. Ya, eker-ekeran di depan kita. Sampai anaknya, wis tak labu, wis tuwe-tuwe kok tukaran sih. Ya, broken home. Iya, panjenengan itu loh sudah rambutnya putih. Iya, seperti itu. Ada apa terus masalah makanan, masalah ini kok rame? Si anak harus membela siapa? Kalau terjadi 2 orang berselisih. Lalu si anak mikir pengajian di Musola Az-Zaitun, ibumu. Sebentar, sabar. Gimana caranya? Caranya wajib bagi seorang anak, wajib mendamaikan keduanya, Ya, wajib mendamaikan dan tidak membela salah satunya. Sebab ada anak itu, ya, dia bilang sama ibunya, opo sibuk bapak itu? Soalnya bapakmu itu gini. Yo, sampean salah pak. Sampean salah. Terus ngomong sama bapaknya, ya apa sih? Lah ibumu, ya salah sampean bu. Lah terus siapa kalau kayak begini? Ngobong-ngobongi itu, provokator itu namanya. Ya, ada nggak anak seperti ini? Ya malah dia tidak menjadi problem solver, bukan pemecah masalah, malah dia pemicu masalah. Ya. Kata ibunya, wes kon podo ae kayak bapak. Maka yang benar harus didamaikan. Ya, gini loh, rumah tangga itu Pak Bu, kalau terus bertengkar, yang menang itu syaitan. 1. Yang kedua, malaikat rahmat nggak mau masuk. Yang ketiga, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri
Di balik kesulitan pasti ada. Nggak mungkin orang itu susah terus, sulit terus. Pasti dikasih way out, jalan keluar oleh Allah. Ayo tadi cari jalan titik temunya, diislahkan. Itu mestinya. Bukan menjadi kompornya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, anaknya rodok pinter dalilnya. Menurut Sahih Muslim nomor sekian. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tuntas materi kita. Berarti hari ini kita menuntaskan 2 dalil sekaligus. PDF-nya sesaat lagi saya kirim. Nanti bisa dipelajari hadis ketiga dan hadis keempat. Syukur-syukur kalau di print lalu difotokopi, diperbanyak, dibagikan hadis nomor 3 dan nomor 4. Insya Allah jika Allah takdirkan kita bulan depan di Rabu pekan kedua, kita akan masuk bab hadis nomor 5 tentang berbakti kepada ayah, khusus ayah. Ayah akhirnya ada juga khusus ayah. Cuman hanya sekali ayah itu disebut ya. Baik, kita tutup. Tadi sudah ada yang bertanya. Ya, silakan. Tidak syar'i. Baik. Bagaimana jika pilihan ibu dan ayah itu tidak syar'i, bahkan tidak sesuai keinginan kita? Ya, bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan di poin pertama tadi, sikap anak mencari yang lebih mendekati kebenaran, mengikuti Quran dan Sunnah. Sehingga dalam hal ini ternyata dua-duanya ini jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah dan tidak sesuai passion. Apa passion itu ya? Tidak sesuai keinginan anak. Maka dalam hal ini sang anak boleh mendudukkan orang tuanya, menyampaikan hajatnya. Aku kalau masuk jurusan ini aku tidak mampu. Daripada nanti ke depannya tidak bisa berlanjut karena aku nggak mampu, maka mubadzir. Kalau aku ngikuti pendapatnya ayah, aku juga tidak punya ilmu tentang itu, tidak punya dasarnya. Sekalipun mungkin bisa dilakukan learning by doing. Jadi belajar sambil dilakukan lah, belajar berjalan. Bisa, tapi kan hasilnya tidak optimal. Aku kok lebih cenderung yaitu punya ini. Begitu. Wallah alam bisa. Harus musyawarah. Sebab ada orang tua itu maunya ndak mau pakai musyawarah. Selalu yang dipakai dalil pokoknya. Nah ini, wes pokoknya. Nah ini repot yang kalau kayak begini. Ya, ada nggak orang tua kayak begini? Ya. Maka jadilah orang tua yang pandai mengajak musyawarah dengan anaknya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.